Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang teror dari pesantren yang diangkat dari kisah nyata tentang arwah perempuan yang bernama Herlina yang menghantui sebuah pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah pesantren tua di Lamongan berdiri bangunan dengan asrama yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Bangunan itu dikenal angker oleh para santri, terutama gedung asrama putri yang berada agak terpisah dari bangunan utama. Di balik ketenangan, lantunan ayat suci yang terdengar setiap malam, tersimpan sebuah kisah kelam tentang seorang santri yang bernama Herlina. Herlina adalah santri cerdas dan rajin, namun dikenal pendiam. Ia berasal dari keluarga sederhana, masuk pesantren untuk memperdalam agamanya dan juga untuk meringankan beban orang tuanya. Namun, satu malam di akhir 1990-an terjadi tragedi yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar jelas penyebabnya. Menurut cerita yang beredar di kalangan alumni, Herlina ditemukan meninggal di kamar mandi asrama. Tubuhnya tergeletak di lantai, wajahnya pucat membiru, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Ada yang bilang ia terpleset, ada juga yang mengatakan ia dirasuki makhluk gaib. Namun, sebagian besar santri percaya bahwa ia menjadi korban dari gangguan makhluk halus yang memang sering menampakkan diri di sana. Sejak Herlina meninggal, suasana asrama putri berubah mencekam. Santri melaporkan dengan hal-hal yang aneh. Hampir setiap malam ada suara ketukan keras dari pintu kamar mandi yang kosong. Ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa pun di dalamnya. Dan santri juga sering melihat bayangan-bayangan perempuan berambut panjang lewat di lorong, meski sudah tengah malam dan semua pintu pun terkunci. Beberapa santri mendengar namanya dipanggil dengan suara lirih. Ketika menoleh, tidak ada seorang pun di belakang mereka. Yang lebih menyeramkan, suara itu mirip sekali dengan suara almarhumah Herlina. Pada suatu malam Jumat Kliwon, belasan santri putri mengalami kesurupan bersama. Mereka menjerit, menangis, bahkan ada yang berbicara dengan suara berat. "Aku tidak tenang, aku masih di sini," kata suara itu. Sosok yang merasuki itu mengakui sebagai Herlina, meminta tolong agar dibacakan doa dan tidak ditinggalkan sendirian di kamar mandi tempat ia meregang nyawa. Kesaksian paling terkenal datang dari seorang ustazah yang tinggal di asrama putri. Suatu malam ia terbangun untuk tahajud. Saat berjalan menuju tempat wudhu, ia melihat seorang santri duduk di depan cermin dan rambut terurai panjang. Sang ustazah pun memanggil, "Nak, kenapa kau tidak tidur?" Namun, santri itu tidak menjawab. Saat ia mendekat, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ada senyum tipis menyeramkan. Seketika, lampu di lorong padam dan ustazah itu pingsan di tempat. Ketika sadar, ia sudah dikelilingi para ustadz dan santri lain yang membacakan doa. Mereka pun percaya sosok yang ditemui itu adalah arwah Herlina. Upaya mengusir pun dilakukan. Pihak pesantren kemudian mendatangkan seorang kiai sepuh untuk melakukan ruqyah dan doa bersama. Konon saat ruqyah berlangsung, terdengar suara tangisan perempuan dari kamar mandi yang lama dan sudah lama terkunci. Air keran tiba-tiba menyala sendiri, meski salurannya sudah diputus. Setelah berhari-hari dilakukan pembacaan ayat suci,
gangguan mulai meredah. Namun, para santri percaya arwah Herlina tidak benar-benar pergi. Kamar mandi tempat ia ditemukan akhirnya ditutup permanen dengan semen, dan tidak ada yang berani membukanya sampai sekarang. Kisah nyata ini pun lalu diangkat menjadi film horor yang berjudul Munkar. Filmnya menggambarkan bagaimana arwah Herlina menghantui para santri dengan berbagai bentuk penampakan menyeramkan. Meski sudah difilmkan, bagi masyarakat sekitar pesantren Lamongan, cerita ini bukan sekedar cerita horor, melainkan bagian dari sejarah kelam yang masih membekas hingga kini. Banyak alumni pesantren itu mengaku jika mereka kembali berkunjung, hawa dingin menusuk selalu terasa ketika melewati lorong asrama putri. Seolah-olah ada sosok yang masih mengawasi dari balik kegelapan. Nah, itulah sob cerita tentang teror dari pesantren yang diangkat dari kisah nyata tentang arwah perempuan yang bernama Herlina. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.